minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dari guru, mari kita sepanjang kita untuk berdoa. Percaya Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, Ibu mengecek dulu kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Tapi Ibu absen kalian satu persatu ya. Iya, Ibu. Ijo, ada aku. Agor, Hadir Ibu. Ngapung, Ibu. Paden, Ada Ibu. Barut, Ada Bu. Lagar, Hadir Ibu. Jani, Ada Ibu. Bapu, Ada Ibu. Dei, Ada Ibu. Renaldino, Ada Ibu. Ojo, Ada Ibu. Sucianto, Ibu. Nanggar, Hadir Ibu. Kristiani, Ada Ibu. Gari, Ada Ibu. Harun, Ada Ibu. Neang, Ada Ibu. Merda, Ada Bu. Ringgit, Ada Bu. Kurniati, Ada Bu. Pia, Ada Ibu. Sangkur, Ada Ibu. Grasela, Jemparut, Asar, Edor, Hadir Ibu. Mon, Hadir Ibu. Rosvita. Ibu. Oke, ada semua ya. Nah sekarang Ibu mengajak kalian untuk berdiri. Semuanya berdiri. Jadi kita menyanyi bersama lagu nasional yang berjudul Halo Halo Bandung. Jadi saya minta Lesti di depan untuk memimpin dalam menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Silakan Lesti.
bertanya, siapa yang pernah melihat jembatan gantung yang bentuknya melengkung? Siapa yang pernah melihat? Oke. Lalu siapa yang pernah melihat ketika bola itu ditendang udara maksudnya ya, lalu dia turun lagi ke tanah, berarti dia bentuknya bagaimana? Melengkung. Nah, anak-anak itu jembatan gantung yang bentuk melengkung itu dihitung dengan menggunakan persamaan kuadrat. Lalu bola yang melengkung di udara itu mengikuti persamaan kuadrat. Nah, dengan kalian memahami persamaan kuadrat, kalian tidak hanya bisa mengerjakan soal-soal matematika, tetapi juga bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang menarik di sekitar kita. Jadi, Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah mendengar sebelumnya tentang persamaan kuadrat? Ada yang pernah mendengar? Saya, Bu. Rehan? Menurut saya, persamaan kuadrat itu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya 2. Oke, bagus. Siapa lagi? Destri? Persamaan kuadrat itu persamaan yang memiliki konstanta. Konstanta. Ada lagi? Ada lagi? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki koefisien. Koefisien. Siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oh, ya, oke. Jadi baik. Semuanya itu bagus. Nah, sekarang anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengenal apa itu persamaan kuadrat dan bagaimana bentuk umumnya. Lalu yang kedua, dapat menentukan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Oleh karena itu, saya minta kalian untuk buka buku paketnya atau buku pelajarannya halaman 66. Halaman 66. Sudah dibuka? Ya, coba perhatikan di situ ada 2.1 di halaman 66 itu persamaan kuadrat. Jadi kalian mencatat hal-hal yang penting di buku, ya, tentang bagaimana definisi dari persamaan kuadrat, bentuk umumnya bagaimana, metode-metode penyelesaiannya itu bagaimana. Catat hal yang penting saja ya. Oke, selain kalian membaca buku pelajaran, coba kalian perhatikan video yang Ibu tayangkan di depan.
nonton, kemudian tadi kalian sudah baca buku pelajarannya. Sudah semua belum? Sudah. Sekarang Ibu ingin bertanya, dari video yang kamu amati tadi, apa yang kalian ketahui tentang persamaan kuadrat dan bagaimana bentuknya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Rihan silakan. Jadi, persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya yaitu 2. Sementara bentuk umumnya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Bagus. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Dari video tadi, apa saja komponen-komponen dari bentuk umum persamaan kuadrat? Ayo, ada yang bisa menjawab? Saya Dena, komponen-komponen dari persamaan kuadrat yang pertama A merupakan koefisien dari X kuadrat, yang kedua B merupakan koefisien dari X, yang ketiga C merupakan konstan. bagus. Lalu pertanyaan Ibu selanjutnya. Dari video tadi, dari video yang kamu amati tadi, metode apa yang dijelaskan? Metode penyelesaian apa yang dijelaskan? Kemudian apakah ada metode yang menurut kalian itu mudah dipahami? Saya Anik? baik, yang saya amati dan yang saya baca metode penyelesaian persamaan kuadrat antara lain yang pertama memfaktorkan, yang kedua metode akar kuadrat atau menangkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga rumus ABC atau rumus kuadrat. Metode yang mudah dipahami adalah metode pemfaktoran dan rumus ABC. Oke, bagus. Oke, pertanyaan Ibu lagi. Dalam video tadi, apakah kalian temukan contoh yang menarik menurut kalian? Lalu, bagaimanakah langkah-langkah penyelesaiannya? Ayo, ada yang bisa menjawab? Mungkin di video tadi ada contoh yang menarik. Oke, Julio. Ada contoh yang saya temukan, misalkan persamaan kuadrat 2x kuadrat min 8x ditambah 6 sama dengan 0. Langkah-langkahnya: 1. Identifikasi koefisien dan konstanta. Dari persamaan 2x kuadrat min 8x ditambah 6 sama dengan 0 diperoleh A sama dengan 2, B sama dengan min 8, dan C sama dengan 6. Yang kedua, menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. X sama dengan min B plus minus akar kuadrat B kuadrat kurang 4AC per 2A. X sama dengan min B plus minus akar kuadrat dari B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Sudah itu? Sudah. Baik. Nah, sekarang Ibu bagikan kalian ke dalam kelompok. Jadi minggu lalu kan Ibu sudah kelompokkan kalian itu ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan gaya dan kebutuhan belajar kalian, Seperti kelompok apa kemarin minggu lalu? Sekarang Ibu bagikan yang di sebelah sininya visual, lalu itu ininya auditory, dan di sininya itu kinestetik. Oke, masih ingat dengan kelompoknya masing-masing? Masih. Silakan.
SKPD-nya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ini kinesis. Oke, yang di sebelah tadi Auditori. sebelahnya. Oke. Ya. Kalian diskusikan LKPD-nya. Jadi di dalam LKPD itu ada instruksinya. Ya. Jadi kalian kerjakan LKPD-nya sesuai dengan apa yang diinstruksikan di situ. Bisa dipahami ini? Bisa Ibu. Oke, silakan diskusi.
Bagaimana sudah? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, bagaimana sudah siap kelompok auditori? Sudah, Ibu. Auditori sudah? Sudah, Ibu. Kelompok visual sudah? Sudah, Ibu. Estetik sudah? Sudah, Ibu. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil studi kelompoknya di depan kelas, ya. Oke, yang pertama saya berikan kesempatan dulu kepada kelompok auditori. Kepada kelompok auditori, saya persilakan. Yang lain memperhatikan, setelah itu berikan tanggapan. Ya, silakan. Coba yang lain perhatikan teman di depan yang berikan, yang mempresentasikan hasil kelompok diskusi kelompok mereka. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung aja kami membacakan ceritanya. Jadi, di sebuah taman ada sebuah kolam berbentuk persegi panjang. Panjang kolam tersebut adalah 3 meter, lebih panjang dari lebarnya. Jika luas kolam adalah 40 meter persegi, berapakah panjang kolam tersebut? Langkah-langkah untuk menentukan persamaan kuadratnya. Yang pertama, tentukan variabel.
Jadi soalnya, jika luas kolam adalah 40 meter persegi, berapa panjang dan lebar kolam tersebut? Langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, tentukan variabel. Yang pertama, tentukan variabel. Misalkan lebar kolam adalah X meter, maka panjang kolam adalah 3, maka panjang kolam adalah X ditambah 3 meter. Cara yang kedua adalah menentukan luas. Jadi yang pertama tadi tentukan variabel dan yang kedua adalah menentukan luas. Luas kolam itu sama dengan panjang dikali dengan lebar. Singkatnya P dikali L atau panjang dikali dengan lebar. Dan cara yang ketiga adalah bentuk umum daripada persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadratnya itu, kembangkan persamaannya X pangkat 2 ditambah 3X dikurang dengan 40 sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1, A sama dengan 1 dan B sama dengan 3 dan C-nya sama dengan min 40. Ini adalah bentuk umum daripada persamaan kuadrat, di mana A sama dengan 1 dan B sama dengan 3 dan C sama dengan min 40. Sekian dari Sudah, bagaimana? sekian dari presentasi kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari soal skripsi yang dipaparkan oleh kelompok auditori sangat menarik. Tapi, bagaimana kalau kita menggunakan angka yang berbeda dalam soal itu? Misalnya, panjangnya 3 meter dan lebarnya 3 tambah 5 meter. Apakah kita masih bisa membuat persamaan kuadrat? Baik, terima kasih kepada kelompok siswa. Izinkan kami untuk berdiskusi sebenarnya.
Maka dari itu kami akan memperbaiki. Mohon maaf sekali teman-teman. Kami akan memperbaiki tentang hasil diskusi kami. Ya, jadi teman-teman untuk kelompok kinestetik dengan visualnya, jadi dari kelompok auditori sepertinya ada sekeliruannya. Jadi mereka mau memperbaiki hasil diskusi kelompok mereka. Yang lain coba amati depannya, perhatikan, setelah itu memberikan tanggapan kepada kelompok visual, ini juga dengan kelompok kinestetik. Baik teman-teman, karena tadi ada keliruan kami dalam penjelasan, maka dari itu kami akan mengulangi penjelasan kami supaya teman-teman dapat mudah memahaminya. Jadi, karena soalnya tadi, jika luas kolam adalah 40 meter persegi, berapa panjang dan lebar kolam tersebut? Jadi, langkah-langkah penyelesaiannya yaitu menentukan persamaan kuadrat. Yang pertama, tentukan variabel. Misalnya, L ini atau kepanjangannya itu lebar. Misalnya, lebar kolam sama dengan X meter ini. Maka,
panjangnya ini atau P ini disingkat dengan P, maka panjang kolam sama dengan X ditambah 3 meter. Yang kedua, bentuk luas. Yang pertama yaitu luas kolam sama dengan P dikali L atau panjang dikalikan dengan lebar. Dan X atau X tambah 3 itu sama X kali 3 itu sama dengan X kali X tambah 3 sama dengan 40. Yang ketiga, bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu kembangkan persamaan melalui X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 40 sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Maka dapat disimpulkan A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan C sama dengan min 40. Sekian dari presentasi kami. Apakah bisa ulang pertanyaan dari Destri? Mungkin ada tanggapan dari teman-teman bila mana ada kekeliruan atau ketidakpahaman. Baik, dari soal cerita dipaparkan oleh kelompok auditori sangat menarik. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan angka yang berbeda dalam soal itu? Misalnya panjangnya 3 meter dan lebarnya 3 tambah 5 meter. Apakah kita masih bisa membuat persamaan kuadrat? Baik, izinkan kami untuk berdiskusi sementara. Mohon maaf, Kakak Destri bisa dibacakan ulang pertanyaan yang kami diskusikan. Dari soal cerita dipaparkan oleh kelompok auditori itu sangat menarik. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan angka yang berbeda dalam soal itu? Misalnya panjangnya 3 meter dan lebarnya 3 tambah 5 meter. Apakah kita masih bisa membuat persamaan kuadrat? Terima kasih Kakak Destri. Pastikan kelompok auditori langsung dijawab pertanyaan dari kelompok apa tadi? Siswa. Ya. Silakan dijawab. Baik, kami akan dijawabnya. Terima kasih kepada tentu saja bisa. Jika kita menggunakan panjangnya sama dengan 3 meter dan lebarnya itu sama dengan 3 ditambah 5 meter, kita bisa menghitung luas persegi panjang dengan membuat persamaan kuadrat. Yang pertama, dihitung lebar. Lebar sama dengan 3 ditambah 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Yang kedua, hitung luas. Luasnya itu sama dengan P ditambah R, P dikali R, atau panjang dikalikan dengan lebar, yaitu 3 dikali dengan 8. 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi persamaan kuadrat, misalkan kita ingin membuat persamaan yang menyatakan hubungan antara panjang dan lebar. Misalnya lebar adalah X, dinyatakan sebagai X sama dengan 3 ditambah 5. Kita bisa menyusun persamaan menjadi 3X sama dengan 24. Jika diubah bentuknya menjadi X 2/4 atau X sama dengan 8.
Untuk membuat persamaan kuadratnya, kita bisa menggunakan variasi lain. Misalnya, jika kita mengganti panjangnya dengan variabel x dan lebarnya x ditambah 5, sehingga x dikali x ditambah 5 sama dengan lebar, atau x dikali x tambah 5 sama dengan 24. Maka diperoleh persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 5x sama dengan 24. Kita pindahkan 24 ke ruas kiri untuk diubah menjadi konstanta. Maka diperoleh persamaan kuadratnya adalah x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 24 sama dengan 0. Bagaimana Kakak Destri? Mungkin ada sanggahan atau tanggapan lain? Oke, terima kasih. Sekian Ada lagi dari kelompok lain mungkin? Tidak ada Ibu. Sekian. Kita berikan tepuk tangan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Oke, sekarang tepuk tangan. Oke, berikutnya kelompok yang berikut adalah kelompok visual. Kelompok visual. Ya, coba yang lain menyimak atau memperhatikan hasil diskusi dari kelompok visual. Ya, nanti setelah ini kelompok lain memberikan tanggapan. Ya. Oke, coba perhatikan baik-baik. Selamat pagi teman-teman. Baik teman-teman, kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam bentuk PPT. Kepada teman yang membawakan, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi materi kita hari ini tentang persamaan kuadrat. Yang pertama, pengertian persamaan kuadrat adalah persamaan polinomial dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a, b, dan c adalah konstanta. Elemen persamaan. Elemen dari persamaan kuadrat adalah 3x kuadrat tambah 0. Ya, sebagaimana a sama dengan koefisien dari x kuadrat, misalnya 2 dalam 2a x kuadrat. B koefisien dari x, misalnya 3 dalam 3x. C konstanta, misalnya min 5 dalam min 5. Contoh persamaan kuadrat. Contoh 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 sama dengan 0, di mana a sama dengan 2, b sama dengan 3, c sama dengan min 5. Contoh bukan persamaan kuadrat. 4x tambah 7 sama dengan 10. Ini adalah persamaan linear karena tidak ada suku x kuadrat. Ringkasannya, persamaan kuadrat memiliki bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Persamaan yang tidak memiliki suku x kuadrat adalah persamaan linear.
Baik, sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Kami persilakan kepada teman-teman kelompok auditori dan kinestetik untuk memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Ada tanggapan dari kelompok auditori dan kinestetik? Ada kelompok kinestetik. Baik, Notat soalnya kelompok visual. Baik, terima kasih kepada kelompok visual atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat setuju atas penjelasan tentang cara membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat dari kelompok visual. Namun, saya ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 3. Misalnya, X pangkat 3 tambah 2 sama dengan 0. Mohon untuk kelompok kinestetik untuk mengulangi pertanyaannya. X pangkat 3 tambah 2 sama dengan 0. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 3? Misalnya, X pangkat 3 tambah 2 sama dengan 0. Untuk kelompok kinestetik, umum bisa bareng. Setelah ini siap-siap kelompok kinestetik. Ya. Kelompok visual langsung menjawab apa yang dari pertanyaan dari kelompok kinestetik. Terima kasih dari kelompok kinestetik yang telah memberikan tanggapan terhadap kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari untuk pertanyaan dari kelompok kinestetik, persamaan X pangkat 3 tambah 2 sama dengan 0. Itu bukan persamaan kuadrat karena memiliki variabel pangkatnya itu 3. Dan juga ia itu tidak memenuhi bentuk umum dari persamaan kuadrat, di mana rekan saya tadi Nadia telah menjelaskan bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi untuk X pangkat 3 tambah 2 sama dengan 0 adalah bukan persamaan kuadrat, melainkan persamaan kubik karena memiliki variabel dengan pangkat tertingginya itu adalah 3. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok kinestetik? Apakah jawaban dari kelompok kami sudah dipahami? Yang sudah. Baik, terima kasih kepada kelompok kinestetik. Mungkin ada tanggapan lagi? Sekian saja dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Sekarang kelompok yang berikutnya adalah kelompok visual. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok kinestetik akan mempersembahkan hasil diskusi kami dalam bentuk sebuah lagu yang berjudul persamaan kuadrat. Kepada teman yang mempersembahkan, saya mempersembahkan. Jadi saya akan membawakan lagu yang berjudul Persamaan Kuadrat. Dengarkan kawan, kita belajar persamaan kuadrat mudah dan ceria. 2x kuadrat tambah 3x kurang 52 sama dengan 0. Ayo kita cari akar-akar yang penuh.
kali. Dengan rumus ABC kita cari solusi. 2 akar mungkin atau 1 saja. Matematika, oh luar biasa. Tapi ingat kawan, yang bukan kuadrat. 4x tambah 7 sama dengan 104. Itu linear, hanya 1 derajat. Tak ada x kuadrat, mari kita pelajari agar makin paham. Kuadrat, 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 oh indah sekali. Dengan rumus ABC kita cari solusi. 2 akar mungkin atau 1 saja. Matematika, oh luar biasa. Matematika, oh luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok kinestetik ya. Baik, tidak ada tanggapan dari kelompok lain. Ada tanggapan? Oh, kelompok audiotori, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok kami, kelompok auditori, ingin memberikan satu pertanyaan berkaitan dengan materi persamaan kuadrat. Lagu yang dinyanyikan oleh kelompok kinestetik yang berjudul persamaan kuadrat sangat menyenangkan. Tapi, bisakah kalian menambahkan lirik bagian tentang cara memfaktorkan juga? Mungkin dengan cara memfaktorkan persamaan kuadrat ke bentuk x kurang 1 atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Sebentar, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Kelompok kinestetik silakan menjawab. Ada tanggapan dari kelompok auditori yang mengatakan ada penambahan lirik. Ya. Bisakah kalian mengulangi pertanyaan? Tentu saja bisa. Pertanyaannya, bisakah kalian menambahkan lirik bagian tentang cara memfaktorkan juga? Mungkin dengan cara memfaktorkan persamaan kuadrat ke bentuk x dikurang 1 atau x dikurang 2 sama dengan 0. Oke, silakan dijawab. Terima kasih kepada kelompok auditori yang telah memberikan tanggapan. Masukan dari kelompok kalian itu sangat bagus. Kami akan menambahkan lirik seperti jika bisa difaktorkan, cari 2 angka yang tepat. Buat x kurang 1 kali x kurang 2, itu cara yang hebat. Semoga kelompok kami bisa menyanyikan lagi kesempatan berikutnya dengan tambahan lirik yang kalian berikan tadi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Pak kelompok kinestetik. Tepuk tangan dong. Kembali ke tempat. Sudah Ibu. Oke. Karena untuk berdiskusi kelompoknya sudah selesai ya. Kalian tadi sudah bahas dari kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Jadi kalian itu sangat luar biasa. Nah sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kalian, ya. Jadi siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang kita bahas pada hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada. Materi hari ini kita berbicara tentang persamaan kuadrat. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Anik silakan. Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran tadi bahwa persamaan kuadrat itu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2 dan bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0. Oke, bagus. Terima kasih pada Anik.
bagaimana. Terus kita juga tadi sudah dapat menentukan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Jadi ibu perlu tegaskan kembali. Jadi persamaan kuadrat itu persamaan yang memiliki variabel itu berpangkat dua. Kalau pangkat 3, 4, 5 itu bukan persamaan kuadrat. Atau pangkat 1 itu juga bukan persamaan kuadrat. Dan persamaan kuadrat itu pangkat variabelnya berapa? 2. Baik, jadi ibu ingin mengevaluasi dari pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menjelaskan mengapa X pangkat 3 tambah 2X sama dengan 0, X tambah 3 tambah 2X sama dengan 0 bukan merupakan persamaan kuadrat? Kenapa X pangkat 3 tambah 2X sama dengan 0 bukan persamaan kuadrat? Oke, silakan coba kelas. Tadi pertanyaan tadi, mengapa X pangkat 3 tambah 2X sama dengan 0 bukan merupakan persamaan kuadrat? Jadi, X pangkat 3 tambah 2X sama dengan 0 itu bukan merupakan persamaan kuadrat karena tidak memiliki bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Oleh karena itu, persamaan X pangkat 3 tambah 2X sama dengan 0 adalah persamaan kubik karena memiliki pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 3. Bagus. Lalu sekarang kita membuat refleksi dari pelajaran yang kita sudah bahas pada hari ini, ya. Oke, sekarang ibu ingin bertanya pada kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Mungkin masih ada materi yang belum dipahami dari persamaan kuadrat. Oke. Nah, sekarang ibu juga sangat berterima kasih, sangat bahagia karena hari ini kalian sangat aktif dalam kelompok. Jadi ibu berharap ke depannya tetap seperti ini, selalu aktif dalam kelompok. Nah, sekarang untuk materi minggu depan kita berbicara tentang grafik kuadrat, fungsi grafik kuadrat. Oleh karena itu, ibu akan membagikan kalian LKS atau LKPD untuk dikerjakan di rumah, ya. Nanti minggu depan kita bahas kembali di sini. Ya, ini tugasnya di rumah nanti, ya. Nanti tugas di rumah, ya. Minggu depan kita selesai.
dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu